Halo semuanya, kembali lagi bersama channel Storytelling. Sekarang Mimin akan melanjutkan part 2 dari judul Sifat, Masa Lalu, dan Kekuatan 10 Keluarga Agung. Oke, kita langsung saja mulai ceritanya. Yang keenam, Pobidau Gustang. Biodata Pobidau Gustang. Nama, Pobidau Gustang dari keluarga Pobidau. Status, aktif. Terlahir di luar menara dan keberadaannya di dalam menara sebagai irreguler. Spesies manusia, jenis kelamin laki-laki, tingginya 183 cm, warna rambutnya coklat. Nama julukan yang didapat adalah Love Wave. Ranking di menara High Ranker nomor 14. Posisi dalam bertarung adalah Wave Controller. Sekarang Mimin akan mendeskripsikan tampilan luarnya. Pobidau Gustang memakai kacamata. Dan kacamata itu tidak hanya berfungsi untuk melihat lebih jelas, tapi juga berfungsi untuk melihat aliran Shinsu. Rambut Gustang pendek dan warnanya coklat elegan. Wajah Gustang tampan sampai-sampai belasan pernah berkomentar tentang ketampanan Gustang. Selanjutnya Mimin akan mendeskripsikan sifat Gustang. Gustang itu orangnya pendiam, sombong dan juga pintar. Bukti dari kesombongannya adalah siapapun yang bukan Raja Jahat, 10 Keluarga Agung, Uregmazino, Bam, dan prajurit-prajurit hebat lainnya, semuanya itu dianggap serangga. Bukti dari kepintarannya adalah saking banyaknya reputasi dan pengaruh Gustang dalam keluarganya, para anggota keluarganya menganggap Gustang memiliki kecerdasan maha tahu. Oh ya, satu lagi guys, Gustang tipe orang yang berani. Bukti dari keberaniannya adalah, kelanjutannya spoiler sedikit gak apa-apa ya guys. Gustang secara langsung menantang Raja Jahat dengan mencuri barang penting darinya, meskipun tahu betul bahwa Raja Jahat akan menyadarinya dan akan mengecap Gustang sebagai pengkhianat. Cerita barusan ada di webtoonnya. Selanjutnya, Mimin akan menjelaskan masa lalu Gustang. Dulu, Gustang pernah mengusulkan ke Raja Jahat untuk memilih anak-anak perempuan luar biasa untuk diangkat menjadi putri jahat, dengan cara menyuntikkan darah jahat pada perempuan itu dan membiarkan mereka bersaing satu sama lain saat menaiki menara. Dari semua perempuan-perempuan itu, yang paling berbakat dan paling kuat di antara mereka semua akan menjadi istri jahat. Disinilah awal mula terbentuknya sistem putri jahat. Namun saat kompetisi semakin intensif, hubungan antara 10 keluarga agung juga mulai berubah menjadi masam dan mengarah ke perselisihan di antara keluarga. Tambahan lagi, ketika Gustang berpisah dengan Blossom, sifat Gustang mulai berubah. Gustang mulai menjadi playboy. Pengikut Gustang melihat itu hanya berkomentar bahwa Gustang bertingkah seperti itu karena lubang hati yang pernah dibuat oleh Blossom terlalu besar. Namun popularitas Gustang saat menjadi playboy malah semakin meningkat. Selanjutnya Mimin akan menjelaskan kekuatan Gustang. Gustang adalah High Ranker nomor 14 di menara. Kekuatan yang sudah diketahui adalah Gustang sangat terampil dalam menggunakan Shinsu untuk membantu sebagai Wave Controller tipe pendukung. Gustang juga bisa menghapus ingatan orang, ahli dalam sains dan kedokteran, dan Gustang mampu tidak terpengaruh oleh tekanan kuat Shinsu dari ruangan roh. Selanjutnya, Mimin akan menjelaskan pengaruh Gustang. Gustang adalah orang yang mempelopori penelitian Shinsu dan mendirikan asosiasi penelitian. Dengan begitu, Gustang lebih mengetahui seluk-beluk menara di antara 10 keluarga agung. Bahkan, rumornya Gustang tahu jalan keluar menara. Gustang juga pernah membuat sakit kepala Uregmazino. Ceritanya itu, Uregmazino mendengar rumor itu, lalu pergi menemui Gustang dan belajar cara meninggalkan menara. Setelah belajar caranya, Uregmazino pulang dan curhat ke Baekryun bahwa dirinya sakit kepala mendengar penjelasan Gustang, dan berkata kepada Baekryun, akan lebih mudah bagiku untuk menggali jalan keluar menara dengan menggunakan sendok daripada belajar apapun dari Gustang. Gustang juga menjadi salah satu orang yang akan membuat revolusi besar-besaran di menara. Selanjutnya Mimin akan menjelaskan asal mula julukan Gustang. Karena dulu Gustang sering sendirian, dan orang-orang di sekitarnya melihat kesendirian Gustang itu tetap terlihat elegan, maka muncullah julukan Alofev. Alofev ini artinya menyendiri tapi elegan. Yang ketujuh, Hindolok Bloodmaider. Biodata Hindolok Bloodmaider. Nama, Hindolok Bloodmaider dari keluarga Hindu. Status menara aktif. Terlahir di luar menara dan keberadaannya di dalam menara sebagai irreguler. Spesies manusia. Jenis kelamin laki-laki. Tingginya ini paling tinggi di antara 10 keluarga agung, yaitu 13,27 meter. Nama julukan yang didapat adalah kura-kura umur panjang.
Ranking di menara, High Ranker nomor 16. Posisi dalam bertarung sebagai defender. Sekarang Mimin akan mendeskripsikan sifat Bloodminder. Informasi secara resminya sifat Bloodminder masih belum diungkap oleh Xiu, si author Tower of God. Namun menurut Mimin, sifat Bloodminder mungkin dia orangnya baik, tenang, dan bersahabat, tetapi juga ambisius dan egois. Alasan Mimin mengatakan baik, tenang, dan bersahabat adalah Bloodminder mempunyai kemampuan yang istimewa, yaitu bisa mengisi segala posisi di medan pertempuran dengan sangat bagus. Tapi dia malah memilih posisi defender sebagai posisi utama. Namun, untuk ambisius dan egois, Mimin ambil dari referensi masa lalu Hendo-lok Bloodminder. Selanjutnya, Mimin akan menjelaskan masa lalu Bloodminder. Saat jahat dan 10 keluarga agung menaiki menara dan lulus tes menara di lantai 100, Guardian lantai 100 memberikan hadiah kepada jahat dan 10 keluarga agung, yaitu hadiahnya keabadian. Namun, ada satu keluarga yang tidak akan dapat hadiah itu, yaitu keluarga Hendo-lok Bloodminder. Alasannya masih belum diketahui. Kenapa hanya keluarga Hendo yang tidak mendapatkan hadiah itu? Singkat cerita, Bloodminder memohon pada Guardian bagaimana caranya untuk mendapatkan hidup yang abadi. Akhirnya, Guardian itu memutuskan untuk menawarkan hidup abadi pada Bloodminder, tapi dengan satu syarat. Syaratnya adalah, jika Bloodminder bersedia memberikan kutukan umur pendek kepada semua keturunannya, baik cucu, cicit, dan seterusnya, asalkan dari Bloodminder, maka Bloodminder sendiri akan mendapatkan kehidupan yang kekal, melalui kehidupan yang telah Bloodminder ambil dari mereka. Meskipun itu bertentangan dengan prinsip Bloodminder, namun Bloodminder tidak dapat mengatasi rasa takutnya akan kematian, dan Bloodminder pun menerima syarat itu. Umur pendek di menara kira-kira itu 100 tahun, tapi jika sudah menjadi ranker, maka lebih lama sedikit. Karena umur panjangnya terikat pada pengorbanan masa hidup anak-anaknya, maka Bloodminder harus menjadi bapak dari anak-anak yang sangat banyak. Itu kenapa keluarga Hendo terkenal dengan banyak sekali anak-anaknya. Bahkan di antara 10 keluarga agung, anaknya yang paling terbanyak adalah anak dari keluarga Hendo. Selanjutnya, Mimin akan menjelaskan kekuatan Bloodminder. Bloodminder mempunyai kemampuan yang istimewa, yaitu bisa mengisi di segala posisi yang ada di pertempuran. Tapi posisi yang sangat dia suka adalah defender. Posisi defender ini adalah posisi langka, yang melindungi spear bearer atau leg bearer. Yang ke-8, Yeon Hana. Biografi dari Yeon Hana. Nama, Yeon Hana dari keluarga Yeon. Status menara aktif. Terlahir di luar menara dan keberadaannya di dalam menara sebagai irregulars. Spesies manusia. Jenis kelamin wanita, tingginya 169 cm. Nama julukan yang didapat adalah Chichael. Ranking di menara High Ranker nomor 17. Posisi dalam bertarung sebagai Fisherman dan Wave Controller. Sekarang Mimin akan mendeskripsikan tampilan luarnya. Yeon Hana dikenal sebagai paling cantik di antara 10 keluarga agung. Selanjutnya, Mimin akan menjelaskan sifat Yeon Hana. Hana memiliki kepribadian yang lembut. Kepribadian ini sangat jarang ditemukan di antara 10 keluarga agung dan memperlakukan pria dan wanita dengan baik. Meskipun Yeon Hana memiliki kepribadian yang sangat lembut, tapi saat Yeon Hana marah, maka Yeon Hana akan menjadi wanita yang paling menakutkan. Rumornya saat Yeon Hana marah sekali, dia melampaui Hayurin yang terkenal dengan kepribadian yang mengerikan. Selanjutnya, masa lalu Yeon Hana. Rumornya Yeon Hana tidak bisa melupakan seorang pria yang dia putuskan sejak lama, sehingga Yeon Hana masih perawan. Sampai sekarang Yeon Hana belum pernah lagi menjalin hubungan dengan pria. Akhirnya Yeon Hana bertekad untuk tetap menjadi perawan dengan cara membuat kontrak dengan Guardian agar dia tidak bisa merasakan cinta pada lawan jenis. Meskipun Yeon Hana tidak memiliki anak, tapi keluarga Yeon masih mempunyai keturunan. Keturunan Yeon ini berasal dari Yeon Ilarde. Yeon Ilarde ini yang menggantikan posisi Yeon Hana sebagai penerus keturunan. Yang ke-9, Lopobia. Biodata Lopobia. Nama belum diketahui, status menara masih hidup, kelahiran masih belum diketahui, spesies masih belum diketahui, jenis kelamin masih belum diketahui, tinggi belum diketahui, warna rambut hijau agak tua, ranking di menara High Ranker, posisi dalam bertarung belum diketahui. Sekarang Mimin akan mendeskripsikan sifat Lopobia. Kepala keluarga Lopobia sangat peduli dengan anak-anaknya. Ini dibuktikan dengan kepala keluarga Lopobia sangat marah dan sedih ketika mendengar adik kandung ke-8 mati.
dan juga kepala keluarga Lopobia sangat royal. Ini dibuktikan dengan begitu setianya kepala keluarga Lopobia kepada raja jahat, sampai-sampai mengirimkan prajuritnya membantu tentara jahat, padahal 10 keluarga agung yang lainnya tidak ada yang membantu. Selanjutnya, Mimin akan menjelaskan kekuatan Lopobia. Kepala keluarga Lopobia adalah salah satu prajurit hebat. Dia dianggap sebagai anima terbaik di menara. Rumornya bahwa dia bisa memerintah makhluk mistis, binatang, dan bahkan manusia. Yang ke-10, Erihan. Biodata Erihan. Nama Erihan dari keluarga Eri. Status menara masih hidup. Terakhir di luar menara, dan keberadaannya di dalam menara sebagai irregular. Spesies manusia, jenis kelamin laki-laki. Tingginya masih belum diketahui. Nama julukannya belum diketahui. Ranking di menara high ranker. Posisi dalam bertarung belum diketahui. Sekarang Mimin akan mendeskripsikan sifat Han. Kemungkinan sifat Han itu orangnya sabar dan cinta kedamaian. Kekuatan Han adalah jarum. Untuk sekarang informasi keluarga Eri tidak banyak. Oke, sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir.